belajar. Silahkan ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Bersiap berdoa mulai. Baiklah anak-anak, marilah kita membaca literasi Quran surat pendek, surat An-Nas. Silahkan dipandu ketua kelas. Tentang malaikat dan tugasnya. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang iman kepada malaikat sebagai rukun akidah Islam. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Yang namanya Ibu sebutkan, tolong angkat tangan dan jawab hadir. Asyifa Aulia, hadir Bu. Kanza, hadir Bu. Teguh Prastio, hadir Bu. Endra Ples, hadir Bu. Naya, hadir Bu. Siva Novian, hadir Bu. Melda, hadir Bu. Kaisar, hadir Bu. Noval, hadir Bu. Rafa Akmal, hadir Bu. Rifki, hadir Bu. Luki, hadir Bu. Fajri, hadir Bu. Oke, semuanya sudah hadir di kelas. Marilah kita akan menjelaskan tentang pembelajaran iman kepada malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui semuanya ada berapa? 10. Kalian hafal lagu malaikat dan tugasnya? Hafal. Oke, baik, kita nyanyikan sekarang secara bersama-sama. Hitung ketua kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 10 malaikat. Semuanya dapat tugas dari
malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, apakah kalian percaya dengan adanya 10 malaikat? Percaya. Berarti artinya kita semua beriman kepada malaikat Allah. Sekarang kalian silahkan simak video di depan. Setelah itu nanti akan ibu buat 3 kelompok dan kalian akan menulis nama malaikat dan tugasnya. Setelah itu akan kita presentasikan bersama. Silakan dulu. Jelas ya, Nak ya? Oke, video sudah selesai kita putar. Ibu akan membagikan LKPD yang sudah kita siapkan ya. Nanti setiap kelompok silakan presentasi untuk melakukan membacakan tugas malaikat dan membacakan nama malaikat dan tugasnya. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan dibaca-baca dan ditulis tentang malaikat dan tugasnya. Buat kelompok 2 malaikat dan tugasnya. Kelompok 1 malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Kelompok 2 malaikat Munkar, Nakir dan Raqib. Kelompok 3 malaikat Atid, malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Nah, dari ke-10 malaikat tersebut silakan kalian tulis nama dan tugasnya. Setelah itu kalian amati contoh perilaku sehari-hari yang telah kita pelajari hari ini. Ya, perilaku sehari-harinya. Contoh di sini selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dengan cara yang banyak. Jangan marah, banyak berbagi ilmu. Contoh objek imannya, Nak. Untuk kelompok 1, ini kalian contoh pelakunya silakan ditulis di sini, singkat aja. Oke, PKI Israfil dijawab. Oke? Di halaman 99. Nah, di sini tulis sendiri atau boleh dihafal. Jibril contoh pelakunya apa? Mikail contoh pelakunya apa? Ada ya? Nah, belajar ya. Kelompok contoh perilakunya apa lagi? Muka, baca di sini muka. Selalu mohon kepada Allah agar dilakukan dan ampun. Tadi kertasnya di Luki, duduknya kembali Luki.
Boleh tulis bawah. Ya. Yuk, waktunya 5 menit. Maaf. Contoh perilaku Ini kan iya. Ini masukin selalu.
tugasnya. Malaikat yang pertama yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain Malaikat Jibril adalah Ruh Al-Amin dan Namus. Contoh perilaku Malaikat Jibril: selalu berusaha mencari dan memohon dari Allah. Yang kedua yaitu Malaikat Mikail, bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Contoh perilaku Malaikat Mikail: berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, kelompok kedua ya. Malaikat Jibril bertugas menyusun trompet sembara saat dimulainya hilangan selalu memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan hubungan dunia. Dan yang keempat adalah Malaikat Israfil, bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tibanya waktunya. Ini ada contoh perilaku Malaikat Israfil, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Demikian presentasi dari kami. Saya Afis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kalian diharapkan bisa memahami dan melakukan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk kelompok dua. Perkenalkan nama saya Fajri. Kami akan mempresentasikan kelompok 2 tentang malaikat dan tugasnya. Malaikat apa? Malaikat Munkar, Nakir, dan Rokib. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Perilaku Munkar selalu memohon kepada Allah SWT agar dilakukan alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Perilaku iman ya. Ayo Raples. Fajri. Malaikat Nakir, malaikat Nakir adalah selalu memohon kepada Allah SWT agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa. Malaikat Rokib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia. Perilaku sikap. Akhir dari sampai akhir ayat. Perilaku Rokib. Perilaku sikap iman kepada malaikat Rokib gitu. Perilaku sikap kepada malaikat Rokib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kido. Perkenalkan, nama saya Luki Pratama. Perkenalkan, nama saya Luki Dolangkit. Perkenalkan, nama saya Novel Andriansa. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Malaikat Tuhan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Iman kepada malaikat Tuhan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan keamanan, keselamatan, dan Perilaku malaikat baik, selalu memohon kepada Allah supaya terhindar dari siksa api neraka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya mengerti tentang nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini,
tentang iman kepada malaikat dan tugasnya. Apakah sudah dipahami? Sudah. Kalian siap mengikuti kegiatan positif di rumah? Siap. Kalian sudah yakin iman kepada malaikat? Yakin. Apakah kalian masih merasa sendiri jika di ruangan yang sangat sepi? Tidak. Karena ada malaikat. Nah, dari hasil belajar kita, apakah ada yang mau ditanyakan dari setiap kelompok? Tidak. Ada cukup semuanya paham? Oh. Nah, dari hasil kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, nanti hasilnya silahkan kita tempel di kelas kita. Nah, itu untuk setiap hari belajar agar kalian bisa menjadi hafal nama malaikat dan tugas-tugas. Nah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau man fis samawati wal ardh faman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna laila wan nahara wa la yafturun. Yang artinya, mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 20. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dari 2 Quran surat tadi yang dibaca oleh teman-teman kita, yang pertama yaitu surat Al-Anbiya ayat 19. Itu menjelaskan tentang apa? Tentang malaikat yang mempunyai rasa angkuh dan Tidak mempunyai. tidak mempunyai rasa angkuh dan tidak pula merasa letih. Nah, itu menjelaskan berarti malaikat tidak mempunyai rasa angkuh dan tidak mempunyai rasa letih. Berbeda dengan kita manusia ya. Ya. Nah, berarti kalian sudah paham bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat tidak memiliki rasa angkuh. Yang kedua dibacakan oleh saudari Siva tadi, surat Al-Anbiya ayat 20. Menjelaskan bahwa malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Jadi di sini malaikat selalu beribadah, tidak ada rasa letih dan tidak ada rasa capek. Kalau manusia ada rasa capek? Ada. Nah, berbeda dengan malaikat ya. Nah, kalau malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Dari penjelasan Quran surat Al-Anbiya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Akan angkat tangan. Tar. Oke, Sipa, silahkan. Asifa, kalau dari kelompok 1. Apa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada malaikat Jibril? Oke, dari teman-teman silahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Siva. Silahkan Siva duduk kembali. Dia selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Nah, itu adalah jawaban pertanyaan dari Siva. Apa perilaku contoh iman kepada malaikat Jibril? Berarti tadi beriman
contoh beriman kepada malaikat Jibril adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dan selalu bersyukur dengan cara berbagi ilmu. Paham? Jadi kita beriman kepada malaikat Jibril dengan cara apa berperilaku kita setiap hari? Tadi Mencari hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. dengan cara berbagi ilmu. Jadi kalau teman-teman atau kalian semua punya ilmu, silahkan cepat-cepat dibagi dengan teman-teman. Itu adalah contoh perilaku iman kepada malaikat Jibril. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Oke, silakan tunjuk tangan. Raffles berdiri. Sebutkan sifat-sifat malaikat. Nah, dari 25 dari 10 malaikat tadi, sifat-sifatnya ada yang tahu nak yang sudah diterangkan dari presentasi tadi? Silahkan yang mau jawab. Siapa yang mau jawab? Si Panopian. Sifat-sifat malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan tidak minum, pikirannya jernih dan lurus, tidak mempunyai nafsu. Nah, itu adalah sifat-sifat dari malaikat. Malaikat diciptakan dari Nur atau cahaya. Terus malaikat itu adalah makhluk gaib. Artinya malaikat tidak terlihat oleh kasat mata. tapi malaikat itu ada dan nyata di alam gaibnya. Terus malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah. Manusia patuh dan taat kepada Allah semuanya. Teman-teman, Ada yang patuh, ada yang durhaka. ada yang patuh, ada yang durhaka. Itu adalah sifat manusia, tapi berbeda dengan sifat malaikat. Terus malaikat tidak pernah makan dan Minum. malaikat pernah makan dan minum tidak? Tidak. Kalau manusia Bisa dia makan dan minum. makan dan minum. Terus malaikat itu pikirannya jernih dan lurus. Tidak pernah melanggar. Artinya malaikat tidak pernah melanggar. Malaikat selalu taat kepada Allah. Selanjutnya malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Nafsu. Adalah keinginan buruk yang dilakukan oleh manusia. Contoh nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk ya nak. Ya. Jadi hawa nafsu itu adalah sifat buruk yang dilakukan oleh manusia. Dari materi yang sudah kita sampaikan, semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Silakan ketua kelas untuk menutup pembacaan doa. Setiap berdoa mulai.
1.